Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Amin. Doakan ibu tetap sehat, nggih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bruto, tara, dan neto. Jangan lupa difahami, dicatat di buku tulis. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ibu di grup daring. Oke, tetap semangat, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Yuk kita lanjut ke pengertian bruto, tara, dan neto. Nah, coba kalian amati gambar tempat kotak susu. Biasanya kan kalian disuruh ibu atau ayah beli nih, Kak beli susu buat adik. Nah, di situ kan langsung tertera, ambil aja. Kan cuman disuruh beli susu, nggak dilihat tulisan-tulisannya. Nah, kemudian beli Citatos atau makanan ringan, snack kayak Oreo. Nah, kemudian beli sekarung beras kan nggak dilihat. Nah, apa sih Bu? Apa namanya? Hubungannya gambar-gambar yang ibu bilang tadi dengan aritmatika yaitu bruto, tara, dan neto. Apa hubungannya sih Bu? Ya, kita lanjut simak. Coba kalian jelaskan tentang apa yang dimaksud bruto, neto, dan tara dari gambar yang sudah ibu sebutkan tadi. Nah, bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Nah, itu pengertiannya dari bruto, neto, dan tara. Lanjut kita ke rumus. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Tara sama dengan persentase tara dikalikan dengan bruto. Nah, sedangkan harga besi sama dengan neto dikalikan harga persatuan berat. Untuk mencari persentase tara, yaitu rumusnya tara dibagi dengan bruto dikalikan 100%. Kemudian untuk yang keenam, mencari tara jika diketahui persentase taranya, yaitu persen tara dibagi 100 dikalikan bruto. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal. Sebuah karung gabah bertuliskan brutonya 73 kilo dan netonya 71,5 kilo. Nah, berapa taranya? Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Jadi 73 kilo dikurangi dengan 71,5. Nah, taranya 1,5 kilogram. Contoh soal yang kedua, seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kilo dan taranya 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kilo berasnya 7.500 per kilo? Nah, taranya kan tadi 2% tuh. Jadi 2% dikalikan 100 kilo, hasilnya 2 kilo. Neto sama dengan bruto dikurangi tara, jadi 100 kilo dikurangi taranya 2 kilo. Jadi netonya berapa? 98 kilogram. Berapa harga yang harus dibayar? Yaitu neto dikalikan harga persatuan berat, yaitu 98 kilo dikali 7.500. Hasilnya berapa? 735.000 rupiah. Kita lanjut lagi ke bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal. Nah, misalkan seorang meminjam uang pada sebuah bank sejumlah 1 juta
500.000 dan telah disepakati bahwa dalam jangka waktu 1 tahun orang tersebut harus mengembalikan sejumlah 1.620.000. Nah, modal dan uang kelebihan besarnya berarti 120.000. Dari mana 1.620 dikurangi 1.500. Nah, itu disebut dengan bunga atau jasa atas pinjaman modal tersebut. Nah, besar bunga sering dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai suku bunga, yaitu menyatakan perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu, 1 bulan atau 1 tahun. Nah, yang tadi kan 1 tahun. Nah, suku bunga per tahunnya dapat dinyatakan 120.000 dibagi 1.500 dikalikan 100%, hasilnya 8%. Jika suatu modal sebesar MO dibungakan dengan mendapatkan jasa modal sebesar B, maka besarnya suku bunga per satuan waktu dapat ditentukan dengan memakai rumus B kecil sama dengan B besar per MO dikalikan 100%. Sedangkan modal akhir dapat dituliskan M sama dengan MO plus B besar. M1 sama dengan MO plus B per 100 MO, atau M1 sama dengan MO dalam kurung 1 plus B per 100. Nah, M1 itu apa? Besar uang yang dikembalikan setelah 1 periode atau 1 bulan atau 1 tahun. Nah, MO besarnya modal yang dipinjamkan. B persen sama dengan suku bunga per satuan waktu. Kita lanjut ke contoh soal. Pak Hermawan membeli sebuah notebook seharga 2.285.000. Karena uangnya tidak cukup, maka Pak Hermawan mencicilnya setiap bulan. Nah, cicilan Pak Hermawan per bulannya sebesar 297.000 selama 10 bulan. Nah, hitunglah berapa persenkah bunga cicilan Pak Hermawan. Ayo, mari kita selesaikan bersama-sama soal tersebut. Nah, membagi modal dengan 10 bulan maka diperoleh modal sama dengan 2.285.000 itu per 10 bulan. Nah, untuk cicilannya 228.500 per bulannya. Kemudian, carilah besarnya bunga per bulan dengan cara bunga 297.000 dikurangi 228.500. Hasilnya berapa? 68.500. Jadi besar persen bunga cicilan per bulan adalah 228.500 dibagi dengan 68.500 dikalikan 100. Nah, persentasenya cicilannya yaitu 30%. Kita lanjut ke bunga majemuk. Nilai akhir modal MT yaitu rumusnya M kali T. Bunga atau B yaitu rumusnya B sama dengan I kecil dikalikan M kali T. Nah, bunga akhir periode atau PT sama dengan M dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung pangkat T min 1 kalikan I. Nah, MT itu apa, Bu? MT adalah nilai akhir modal. M saja modal awal, I suku bunga, T periode waktu, B itu bunga, dan BT sama dengan bunga pada akhir periode. Kita lanjut ke contoh soal. Arman menabung sebesar 1 juta rupiah di bank dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Jika bunga tidak diambil dan tidak ada potongan, tentukan jumlah bunga yang diterima sampai akhir tahun ketiga. Yuk kita jawab bersama-sama, nak. M sama dengan 1 juta, I-nya 10% sama dengan 0,1. B1-nya 1 juta dikalikan 0,1 sama dengan 100.000. B2 sama dengan 1 juta ditambahkan 100.000 dikalikan 0,1, hasilnya
110.000. B3 sama dengan 1 juta ditambahkan 100.000 ditambah 110.000 dikalikan 0,1. Hasilnya B3-nya 121.000. Nah, total bunga 3 tahun yaitu 100.000 ditambah 110.000 ditambah 121.000, yaitu hasilnya 331.000. Untuk setiap akhir periode, bunga dapat dihitung menggunakan rumus bunga, sehingga bunga untuk akhir tahun ketiga yaitu B3 sama dengan M dalam kurung 1 ditambahkan I pangkat N-1 dikalikan I. 1 juta dikalikan dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 3 min 1 dikalikan 0,1. 1 juta dikali 1,1 pangkat 2 dikalikan 0,1, hasilnya 121.000 untuk bunga akhir tahun ketiga. Terima kasih, tetap semangat nak. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.